Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan diberitakan, pasti banyak yang gak senang. Terutama iblis. Iblis gak senang dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang gagal masuk surga. Nah, saudara yang kekasih, sebelum kita meninggal, saudara harus tahu ayat ini. Ya, saya ulangi lagi, sebelum saudara meninggal, saudara harus tahu ayat yang saya bacakan nanti. Apa ayatnya? Kita baca di dalam Matius 22 ayat yang ke-14. Saya bacakan ya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Padat, singkat, dan jelas. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ini yang mengatakan Yesus. Yesus mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, dipanggil kemana? Dipanggil ke surga. Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Yang mempersulit kita masuk surga karena kita nggak serius cari surga. Makanya Tuhan dikatakan banyak sekali yang ingin Tuhan bawa ke surga, tapi sedikit yang dipilih. Kenapa Yesus memilih hanya sedikit yang masuk surga? Makanya saudara yang kekasih, pagi hari ini saya ingin berbicara kepada saudara. Sebelum saudara mati, saudara harus mengingat masalah ini. Hanya orang yang seriuslah yang bisa masuk surga. Kalau saudara nggak serius mencari surga, maka saudara nggak dipilih sama Tuhan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Tuhan nggak pernah main-main, saudara yang kekasih. Dia ingin membawa kita tinggal di surga. Kalau kita mempermainkan Tuhan, sekalipun kita orang Kristen, sekalipun kita hamba Tuhan, kalau kita mempermainkan Tuhan, maka kita nggak dipilih tinggal di surga. Makanya ini adalah warning bagi kita, khususnya orang Kristen. Kalau saudara nggak serius mencari surga, saudara mati, saudara nyesal. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pada dasarnya ya saudara yang kekasih, manusia itu lebih percaya dengan perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Dari zaman Adam dan Hawa, manusia lebih percaya dengan perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Ini yang membuat banyak orang Kristen nggak masuk surga. Apa benar dari zaman dahulu, zaman Adam dan Hawa, manusia lebih percaya dengan perkataan iblis daripada perkataan Tuhan? Kalau saudara baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, saya bacakan. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat yang ke-15 saya bacakan. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini perkataan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Ya, tetapi Adam dan Hawa tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Dia lebih mengikuti perintah iblis. Apa perintah iblis kepada Adam dan Hawa? Kejadian 3 ayat yang ke-4 saya bacakan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahuinya bahwa pada waktu engkau memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Adam dan Hawa tahu perintah Tuhan gak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ular mengatakan, kamu makan ini gak mati, kamu akan seperti Allah.
Jadi perkataan Tuhan dengan perkataan iblis itu berlawanan. Tuhan mengatakan kalau makan buah ini kamu mati, tapi iblis mengatakan makan buah ini nggak mati. Bahkan kamu akan seperti Allah. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan di dalam Kejadian ini, Adam dan Hawa lebih percaya dengan perkataan iblis dari perkataan Tuhan. Ini yang membuat Adam dan Hawa keluar dari Taman Firdaus. Sejak dari zaman dulu, zaman Adam dan Hawa, tabiat manusia itu lebih percaya dengan perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Sampai sekarang. Ini yang membuat banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Adam dan Hawa keluar dari Taman Firdaus. Sehingga apa yang terjadi? Dia tinggal di dunia. Dan keturunannya sampai sekarang, sampai ke kita ini. Kita ini keturunan Adam dan Hawa. Dan pelajaran dari Adam dan Hawa itu, kita harus tahu. Oh, ternyata kalau melawan perintah Tuhan, kita nggak bisa tinggal di sorga. Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Tetapi kebaikan itu jangan sampai kita melunjak. Selama ini banyak orang sudah dikasih kebaikan sama Tuhan. Teman gak sadar. Saya tanya kepada saudara. Saudara menghirup udara ini bayar gak? Dari saudara dari bayi sampai tua, saudara menghirup udara gak bayar. Udara itu punya Tuhan. Baik ya Tuhan. Saudara kalau gak ada matahari, saudara mati. Gelap. Matahari juga punya Tuhan. Saudara bayar kan sama saudara kalau pakai lampu, pakai listrik ini saudara bayar kan? Ini matahari dari saudara pagi sampai malam, saudara mendapatkan penerangan, nggak bayar. Saudara pakai air, ya? Tiap hari kita pakai air, mandi pakai air, masak pakai air, minum pakai air. Semuanya pakai air. Saya tanya kepada saudara, air itu punya siapa? Punya Tuhan. Saudara pakai, saudara bang, saudara mandi kan, jebur, airnya kebuang. Besok ambil lagi air. Udah dibuang lagi, ambil lagi air. Selama saudara lahir di dunia sampai saudara mati, saudara pakai air. Saya pernah lihat saudara yang kasih orang yang mati, dimandiin juga pakai air. Jadi dari kita hidup, dari kita lahir sampai kita mati, kita pakai air. Orang mati kan dimandiinnya pakai air. Bayar nggak? Nggak bayar. Jadi saya ingin katakan Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Tuhan itu baik sekali. Tetapi kebaikan Dia jangan sampai saudara mempermainkannya. Ini yang membuat orang gagal masuk surga karena mempermainkan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Yang mempersulit kita masuk surga karena kita tidak mau taat dengan perintah Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan bahwa Tuhan ingin membawa saudara tinggal di surga setelah mati. Tetapi saudara harus menghargai kebaikan Dia. Ya, pada dasarnya manusia itu lebih percaya dengan perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan langsung saja ya, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Jadi Allah memanggil saudara, memilih saudara supaya saudara hidup kudus. Supaya kita hidup kudus, nanti kita bisa masuk surga. Itu maksudnya. Jadi Tuhan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Sama juga Tuhan ingin membawa saudara ke surga. Cuman gak bisa masuk surga karena kita menolak panggilan Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Jadi Tuhan ingin bawa kita ke surga dengan catatan. Kalau saudara sudah diselamatkan, saudara harus hidup kudus, itu maksudnya. Tetapi pada dasarnya manusia itu menolak Tuhan. Dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang. Ini peringatan
kita sebagai manusia yang masih hidup sekarang ini. Apa benar manusia itu banyak yang menolak Tuhan? Bagaimana sih caranya kita menolak Tuhan? Banyak orang menolak Tuhan tapi nggak merasa menolak Tuhan. Kalau saudara baca 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8, di situ dikatakan apa? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi yang baik kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan. Ini yang membuat Tuhan tidak memilih saudara tinggal di surga, karena menolak hidup kudus. Nah, jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita nggak masuk surga. Karena Tuhan sudah memberikan informasi, kalau saudara ingin tinggal di surga, saudara harus mengikuti perintah Dia. Kalau saudara mengikuti perintah Tuhan di dunia ini, pada waktu saudara mati, saudara akan mendapatkan upahnya, yaitu tinggal di surga. Yang jadi masalah, manusia itu nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Merasa di dunia ini sudah enak mungkin ya. Ya, saya kadang perhatiin orang-orang kaya ya. Saya kadang perhatiin loh orang-orang kaya itu takut dengan mati. Padahal walaupun lu takut, lu tetap mati. Saking enaknya di dunia ini mungkin dia nggak mau mati. Dan ini ada pelajaran bagi kita, bagi saya. Lu takut mati, tetap mati. Saudara yang kekasih, Tuhan memanggil kita supaya kita bisa tinggal di surga dengan catatan hidup kudus. Tapi sayang banyak orang nggak mau hidup kudus, bahkan nggak serius tinggal di surga. Padahal tangan Tuhan itu sudah terbuka kepada semua manusia. Tuhan terbuka, siapapun yang ingin tinggal di surga, mari. Dengan catatan saudara harus mengikuti perintah Dia. Contoh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Apa dampaknya? Dia nggak boleh tinggal di surga. Ini peringatan bagi saya. Kalau saya melanggar perintah Tuhan, tidak mau taat dengan perintah Tuhan, kalau saya mati, Tuhan katakan, kamu dipanggil. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berarti saya nggak diterima Tuhan di surga. Kenapa? Karena melanggar perintah Tuhan. Tuhan mengatakan kamu harus hidup kudus. Banyak, semua orang pasti ingin dipanggil di surga, dipanggil ke surga. Siapapun, Tuhan ingin membawa saudara ke surga dengan catatan saudara harus taat dengan perintah Tuhan. Kalau saudara tidak mau taat dengan perintah Tuhan, maka saudara nggak akan dibawa ke surga. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara tidak taat dengan perintah Tuhan, saudara bukan anak Tuhan. Mungkin di dunia kita anak Tuhan, rajin ke gereja, sering memuji nama Tuhan, berdoa, bantu gereja, bantu pelayanan, dan sebagainya. Tetapi kalau saudara tidak taat dengan perintah Tuhan, saudara bukan anak Tuhan, tapi anak iblis. Adam dan Hawa itu anak iblis, saudara yang kekasih. Saya harus ngomong apa adanya. Adam dan Hawa itu anak iblis, sehingga apa yang terjadi? Dia nggak boleh tinggal di Firdaus. Anak iblis nggak boleh tinggal di Firdaus. Nah, ciri-ciri anak iblis itu dia nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Kita baca 1 Yohanes 2. Sebentar, ini adalah ciri-ciri anak iblis. 1 Yohanes 2. Nih, sebentar. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-4. Nih, sebentar ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-4.
Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak mengikuti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak mengikuti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Adam dan Hawa mengenal Tuhan. Adam dan Hawa tahu perintah Tuhan. Dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu, sehingga ia disebut pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi kalau saudara tidak mau taat dengan perintah Tuhan, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara sudah tahu tentang kebenaran tetapi saudara tidak mau mempraktekannya, saudara bukan anak Tuhan, anak iblis. Yohanes 8 ayat 44, bapak pendusta adalah iblis. Saya nggak berdusta, saya nggak pernah bohong. Tetapi kalau kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan, dia termasuk bagian dari iblis. Ini yang dikatakan Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena tidak mengikuti perintah Tuhan. Saya tanya kepada saudara, kalau anak iblis mati masuk surga nggak? Saya ingin tanya aja, kalau anak iblis mati masuk surga nggak? Nggak masuk. Masuk sih, masuk neraka maksudnya. Anak iblis kalau mati tinggal bersama iblis di neraka. Anak Tuhan kalau mati tinggal bersama Tuhan di surga. Itu aja sebenarnya. Di isi Alkitab tuh sebenarnya simple loh, saudara yang kekasih. Anak iblis kalau mati tinggal di neraka. Anak Tuhan kalau mati tinggal di surga. Nah, apa perbedaan antara anak Tuhan dan anak iblis? Kalau anak iblis tidak mau mengikuti perintah Tuhan, itu anak iblis. Jadi anak iblis itu pasti masuk neraka. Kadang-kadang saudara yang kekasih, kalau kita mau jujur, banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, mereka itu anak iblis, tetapi merasa anak Tuhan. Sebut nama Tuhan, tapi nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Itu yang dinamakan anak iblis, tapi merasa anak Tuhan. Ada loh orang seperti itu. Setiap pagi dia berdoa sampai nangis-nangis. Kalau pagi itu, kalau hari Minggu rajin sekali ke gereja, memuji nama Tuhan sampai nangis-nangis. Doanya pun juga sampai nangis-nangis. Kalau baca Alkitab tuh wibawanya luar biasa. Tapi gak mau taat dengan perintah Tuhan. Ini banyak terjadi sama orang-orang Kristen. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan seperti ini. Alkitab ini sebenarnya simple, nggak susah. Anak Tuhan tinggalnya di sorga kalau mati. Anak iblis tinggalnya di neraka setelah mati. Selesai. Ini Alkitab cuma seperti ini aja ceritanya sebenarnya. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu, sepertinya ini doang. Nggak ada lagi yang cerita yang lain. Anak Tuhan kalau mati tinggal di sorga, anak iblis kalau mati tinggal di neraka. Kita cek, selesai. Kita ini anak Tuhan apa anak iblis? Cek di dalam Alkitab. Barang siapa yang tidak taat dengan perintah Tuhan, itu anak iblis. Barang siapa yang taat dengan perintah Tuhan, itu anak Tuhan. Selesai. Apa perintah Tuhan? 1 Tesalonika 4 ayat 7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Ini perintah Tuhan, hidup kudus. Nah, kalau kita mengikuti perintah Tuhan, hidup kudus, maka kita disebut anak Tuhan. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Kenapa orang kudus itu jadi anak Tuhan? Kenapa orang kudus itu anak Tuhan? Karena DNA-nya sama. DNA saya sama DNA bapak mama saya sama. Itu yang membuat saya menjadi anak bapak.
Nah, kalau DNA-nya Yesus itu kudus, maka saudara pun harus hidup kudus. Kalau saudara hidup kudus, maka saudara disebut anak Tuhan. Kenapa saudara disebut anak Tuhan? Karena DNA-nya sama kayak Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15, 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kalau saudara hidup kudus, maka saudara disebut anak Tuhan. Kalau saudara anak Tuhan, mati tinggal di surga, selesai. Anak iblis sekarang. Apa sih anak iblis itu? Anak iblis itu adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Orang yang gak mau mengikuti perintah Tuhan. Oh, dia mah rajin ke gereja. Dia kalau khotbahnya luar biasa urapan. Kalau doa kita dengar, kalau dengar dia doa itu kita merinding. Kalau dia tumpang tangan, banyaknya sembuh. Cuma cek sifatnya. Apakah dia hidup kudus atau tidak? Kalau dia hidup kudus, 100% dia anak Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mau hidup kudus, 100% anak iblis. Jadi kalau kita mau lihat anak Tuhan atau anak iblis, itu lihat dari sifatnya. Bukan dari perkataannya. Perkataan Tuhan, aku mengasihi engkau. Aku mencintai engkau. Aku memuliakan namamu dan sebagainya. Tetapi kalau sifatnya tidak mau hidup kudus, dia disebut anak iblis. Dan kalau dia meninggal di neraka. Jelas firman Tuhan. Saudara yang kekasih, ini sangat penting untuk pelajaran bagi kita. Mumpung kita masih hidup, coba kita cek. Kita ini anak iblis apa anak Tuhan? Kalau anak Tuhan, the best masuk surga. Tapi kalau anak iblis, the best yang ke bawah, masuk ke neraka. Kita cek. Sebelum kita mati kita cek. Kita ini anak Tuhan atau anak iblis. Jangan mentang-mentang kita rajin ke gereja pasti masuk surga. Gak mungkin. Anak iblis gak mungkin masuk surga. Contohnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu bukan anak Tuhan, anak iblis. Karena dia mengikuti perintah iblis. Ini pelajaran bagi kita. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan. Firman Tuhan hanya itu doang. Anak Tuhan mati masuk surga, anak iblis mati masuk neraka, selesai. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan seperti ini. Saudara yang kekasih, ini sangat penting untuk hidup kita nanti setelah mati. Kalau saudara kurang jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab menjelaskan masalah ini. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Ajari kami supaya kami taat dengan-Mu, agar kami meninggal nanti masuk surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.